Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita kembali bertemu dalam kegiatan pembelajaran mata pelajaran PPKN kelas 10. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini kita masih membahas mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk kompetensi dasar kita yaitu menelaah ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, serta pertahanan dan keamanan. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai sistem pertahanan dan keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa kemerdekaan yang diproklamirkan oleh bangsa Indonesia itu tidak diraih dengan mudah. Ada banyak sekali pengorbanan nyawa, harta, tenaga, dan sebagainya yang mewarnai setiap perjuangan untuk merebut kemerdekaan tersebut. Mengingat begitu besarnya pengorbanan yang diberikan oleh para pahlawan bangsa, tentu sudah menjadi kewajiban kita yang hidup pada masa sekarang untuk mempertahankan kemerdekaan yang sudah diperjuangkan oleh para pendahulu kita dengan berbagai macam cara. Bagaimana caranya? Hal tersebut telah diatur dalam pasal 30 ayat 1 sampai dengan ayat 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan sebagai berikut. Yang pertama, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Jadi setiap warga negara, ya. Beberapa waktu yang lalu kita sudah membahas mengenai warga negara dan penduduk gitu ya. Memang antara warga negara dan penduduk itu antara warga negara dengan bukan warga negara itu memiliki perbedaan ya. Bedanya adalah hak dan kewajibannya. Nah, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Artinya bukan hanya berhak ya, tetapi wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara apabila dibutuhkan. Ayat 2, usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Kemudian pada ayat 3, Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara yang bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Lalu pada ayat 4, Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Kemudian pada ayat 5,
susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan itu diatur dengan undang-undang. Usaha pertahanan dan keamanan negara Indonesia merupakan tanggung jawab seluruh warga negara Indonesia. Bapak ulangi, usaha pertahanan dan keamanan negara Indonesia merupakan tanggung jawab seluruh warga negara Indonesia. Artinya, dengan kata lain, pertahanan dan keamanan negara tidak hanya menjadi tanggung jawab TNI dan Polri saja, tetapi masyarakat sipil juga sangat bertanggung jawab terhadap pertahanan dan keamanan negara. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga memberikan gambaran bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan dengan menggunakan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta atau disingkat Sishankamrata. Apa itu Sishankamrata? Sishankamrata adalah suatu sistem pertahanan keamanan dengan komponen yang terdiri dari keseluruhan potensi, kemampuan, dan kekuatan nasional yang bekerja secara total, integral, dan berkelanjutan untuk mewujudkan kemampuan dalam upaya pertahanan dan keamanan negara. Jadi, yang namanya sistem, yang namanya sistem pertahanan keamanan, ya, itu sebuah sistem yang memaksimalkan seluruh potensi, memaksimalkan seluruh kemampuan, memaksimalkan seluruh kekuatan nasional yang bekerja secara total, integral, bersatu, gitu ya, untuk mempertahankan keamanan negara, untuk mempertahankan dan mengamankan negara. Sistem pertahanan dan keamanan negara yang bersifat semesta bercirikan sebagai berikut. Yang pertama, kerakyatan, yaitu orientasi pertahanan dan keamanan negara diabdikan oleh dan untuk kepentingan seluruh rakyat. Ya. Jadi orientasi atau tujuan dari pertahanan dan keamanan negara itu diperuntukkan untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, kesemestaan, yaitu seluruh sumber daya nasional didaya gunakan bagi upaya pertahanan. Ya, seluruh sumber daya nasional, apakah itu sumber daya manusia gitu ya, sumber daya alam dan yang lainnya itu didaya gunakan untuk pertahanan nasional. Kemudian yang ketiga, kewilayahan, yaitu gelar pertahanan dilaksanakan secara menyebar di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan kondisi geografis sebagai negara kepulauan. Sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta yang dikembangkan bangsa Indonesia merupakan sebuah sistem yang disesuaikan dengan kondisi bangsa Indonesia. Karena Indonesia posisinya berada pada posisi silang, ya, diapit oleh dua benua dan dua samudra, ya, benua Asia, benua Australia, kemudian ada Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, ya. Nah, jadi
pada aspek kewilayahan gitu ya, gelar kekuatan pertahanan itu dilaksanakan menyebar di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi tidak hanya pada wilayah tertentu saja yang membutuhkan perhatian atau dipertahankan gitu ya, tetapi keseluruhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Dengan posisi silang tadi berada di antara dua benua dan dua samudra, ini tentu memberikan dampak ya bagi bangsa Indonesia. Di satu sisi ini memberikan keuntungan ya, tetapi di sisi lain juga memberikan ancaman keamanan yang besar, baik itu berupa ancaman militer dari negara lain maupun kejahatan-kejahatan internasional seperti penyelundupan gitu ya, penyelundupan barang terlarang, narkoba, kemudian perdagangan orang dan seterusnya. Itu adalah kejahatan-kejahatan internasional gitu ya. Selain itu, kondisi wilayah Indonesia sebagai negara kepulauan tentu saja memerlukan sistem pertahanan dan keamanan yang kokoh untuk menghindari ancaman perpecahan. Ya, ada lebih dari 17 pulau yang tersebar di seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Ya, tentu ini memerlukan perhatian dan kerja keras gitu ya, supaya semuanya bisa tetap bersatu. Dengan kondisi seperti itu, kesimpulannya adalah bahwa sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta merupakan sistem yang terbaik bagi bangsa Indonesia. Negara memiliki beberapa komponen dalam upaya mewujudkan pertahanan nasional. Yang pertama ada komponen dasar. Nah, komponen dasar ini komponen dasar yang mampu melaksanakan ketertiban umum, ukuran keamanan dan lain-lain gitu ya. Artinya salah satu komponen dasar ini bagaimana kemudian ketertiban umum itu bisa dilaksanakan dengan baik gitu ya. Kemudian keamanan bisa terjaga dengan baik. Lalu ada komponen utama. Komponen utama dalam konteks pertahanan nasional adalah Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia ya, sebagai komponen utama dalam aspek sistem pertahanan keamanan rakyat semesta. Lalu ada komponen khusus ya. Komponen khusus ini masyarakat sebagai komponen khusus memiliki fungsi. Misalnya kelompok-kelompok masyarakat yang memiliki kemampuan menanggulangi bencana alam maupun bencana-bencana yang lain gitu ya. Nah, seperti lembaga-lembaga yang ada di masyarakat, ada lembaga Linmas, perlindungan masyarakat gitu ya. Ada pertahanan sipil, Hansip dan seterusnya. Lalu ada komponen pendukung. Ya. Komponen pendukung ini adalah sumber daya alam, kemudian prasarana nasional. Nah, sumber daya sebagai komponen pendukung dalam rangka peningkatan pertahanan nasional. Tentu untuk membangun pertahanan memerlukan biaya ya. Nah, membeli senjata dan seterusnya. Itu kan biaya itu tentu diperoleh dari berbagai sumber daya yang ada, misalnya sumber daya alam. Oke, demikian yang dapat Bapak sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.